Nah, kemudian itu dinamakan tata letak fasilitas atau plan layout. Jadi plan layout, tata letak fasilitas. Nah, ada beberapa macam tentang layout ini yang akan saya bahas secara garis besar saja. Karena tekanan saya seperti yang sering saya sampaikan saudara, tekanan saya terutama pada teknik-teknik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah plan layout ini. Jadi dikenal namanya functional layout, kemudian product layout, fixed position, kemudian mix. Yang intinya begini, kalau peralatan-peralatan itu dikumpulkan berdasarkan fungsinya, seperti di bengkel besar dan sebagainya, di rumah sakit, kemudian di sekolah. Jadi kalau di rumah sakit itu ada departemen tertentu, misalnya departemen untuk pediatri, departemen untuk rehab medik, departemen THT, gitu, yang dikelompokkan berdasarkan fungsi. Nah, kemudian ada yang dikelompokkan itu berdasarkan produk yang dibuat. Nah, contoh yang paling jelas adalah di industri-industri perakitan, di mana mesin misalnya perusahaan sepatu, kemudian tabung-tabung bertekanan, peralatan rumah tangga, televisi, dan sebagainya, mobil itu yang paling jelas, itu peralatan dikumpulkan berdasarkan produk yang mau dibuat. Nah, sehingga peralatan itu dikumpulkan berurutan, gitu ya, berurutan sesuai dengan langkah-langkah operasi yang akan dialami oleh produk itu. Jadi dari 1 pindah ke workstation 2, pindah workstation 3, dan seterusnya. Yang begitu namanya product layout. Kemudian ada layout tertentu, seperti kalau saudara ke supermarket, itu ada untuk makanan bayi sendiri ada, untuk susu cair ada, kemudian ada layout untuk peralatan listrik, ada tempat untuk roti-roti kering, nah seperti itu. Kemudian ada layout yang agak khusus, yaitu produknya ini tidak bergerak, tapi yang bergerak adalah peralatan dan orangnya. Biasanya ini untuk produk-produk yang besar, seperti pada industri pesawat terbang, kapal laut, dan sebagainya. Kadang-kadang di dalam industri kapal laut atau pesawat terbang, ada bagian tertentu di mana pesawat terbang itu sudah mau dirakit, pesawatnya ya diam, yang bergerak orangnya dan peralatan, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang mungkin dibuat secara produk layout atau proses layout. Jadi kalau di industri kapal laut misalnya ada departemen pengelasan dan sebagainya yang tugasnya memotong-motong pelat, membentuk pelat menjadi bentuk-bentuk tertentu, tetapi nanti ada departemen yang lain di mana pelat-pelat itu dibawa untuk dirakit menjadi kapal. Ya. Baik, ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum, Mbak. Belum ya. Jadi saya tidak akan detail terlalu jauh, saudara, yang terkait dengan konsep. Saudara baca buku manajemen operasional yang banyak, mudah diperoleh, di-download dari internet juga bisa. Kalau yang terkait tentang cerita-cerita. Tetapi tekanan saya adalah tentang teknik yang digunakan untuk menyelesaikan soal seperti ini. Nah, untuk produk layout, tekniknya excellent, saudara. Tekniknya sudah baku dan sangat bagus, bisa menyelesaikan soal dengan baik. Nah, untuk yang functional layout atau proses layout, kadang juga dinamakan proses layout ini, itu tekniknya itu bukan tidak bagus, tekniknya bagus, tetapi kriterianya itu harus ditentukan terlebih dahulu. Karena bagaimana sih layout yang dikatakan bagus itu yang bagaimana? Nah, ini kriterianya tidak satu. Kadang-kadang untuk itu kriterianya jadi banyak, sehingga bagaimanapun harus dipilih kriteria yang kita inginkan. Baik, nah ini saya beri contoh functional layout. Contoh ini adalah tentang proses layout atau functional layout. Saya buat soal yang sangat sederhana, saudara. Karena apa? Karena nanti untuk soal yang sederhana ini penyelesaiannya sudah rumit. Nah, tetapi kalau soal yang sederhana ini bisa dimengerti dengan baik, maka soal yang lebih besar dari ini, saudara akan bisa mengerti dengan baik. Jadi kalau saya ambil contoh saja, misalnya saja saya punya departemen permesinan, saudara, departemen produksi. Saya punya departemen permesinan satu lokal seperti ini, yang sederhana saja. Kemudian di lokal ini ada 10 tempat. Ini departemen produksi, ini ada 10 tempat.
Kemudian di dalam 10 tempat ini, 10 lokal ini, saya akan menempatkan 10 buah mesin. Berapa jumlah cara yang bisa saya lakukan untuk menempatkan 10 buah mesin ini? Berapa caranya? Siapa yang ingin jawab? Ada berapa cara? Jadi misalnya mesinnya adalah mesin 1 sampai mesin 10, atau A sampai ABC terus sampai ke bawah, kemudian ini ada 10 tempat. Jadi ini tempat 1, ini tempat ke-10. Jadi mesin A bisa saya tempatkan di sini, mesin B boleh di sini C boleh, D boleh, pokoknya semua boleh. Nah, kalau saya tidak punya aturan tertentu. Sehingga saya akan menempatkan 10 buah mesin ini di 10 buah tempat. Ada berapa cara? Siapa mencoba jawab? Ada 10 tempat duduk dan ada 10 orang yang akan didudukkan. Nah, sudah mengambil statistik kan mestinya bisa. Ada 10 tempat duduk, orang yang akan dudukkan. Aisyah. Ada 100 cara, Pak. Oh, kok sedikit Aisyah? Kurang. 10 faktorial. Sebentar ya, Oh, saya. 10 pangkat 10, Sebentar Pak. saya. Oke, sebentar dulu saya besarkan suaranya supaya saya dengar suara saudara dengan baik, lebih baik. Bentar. Nah, sudah. Silakan siapa yang akan jawab. Ada berapa? 10 pangkat 10? 10 faktorial. Betul. 10 faktorial. 10 faktorial. Baik, 10 faktorial ya. Berapa 10 faktorial itu, saudara? Nah, ini kalau saya punya kalkulator 10 faktorial, saya lihat sebentar. Untuk 10 faktorial, saudara punya 3.600.000 kira-kira begitu. Ya, 3.600.000 cara untuk menempatkan hanya 10 mesin di 10 tempat. Saudara punya 3.600.000 cara. Oh, sangat banyak, saudara. Kalau gitu cara yang mana? Nah, saudara bisa bayangkan kalau saudara tidak punya teknik. Saudara bisa bayangkan menempatkan ini kalau saudara tidak punya teknik, hanya uji coba. Ya sudah, coba ini tempatkan di sini. Oh, yang satu bilang jangan, ini saja tempatkan di sini. Gitu. Saudara punya 3.600.000 cara. Ya, jadi bukan sedikit, saudara, baru 10. Dan ini meledaknya luar biasa, saudara. Karena kalau saudara punya 11, yang 3 juta itu tadi saudara kalikan 11, jadi 33 juta. Nah, kalau saudara punya 12, yang 33 juta saudara kalikan 12. Jadi hampir 400 juta cara ya, menempatkan, jadi tidak sedikit. Nah, lalu ada enggak teknik yang bisa kita lakukan? Ya, ada. Ya, teknik ini ya teknik riset operasional. Saudara buat model, kemudian diselesaikan nanti dengan menggunakan software. Kalau menggunakan hitungan biasa pasti tidak bisa. Baik, saya beri contoh ini lokasi di rumah sakit dengan hanya 4 buah departemen. Ya. Jadi tidak banyak, departemennya cuma 4 saja. Saudara lihat di rumah sakit departemennya ya berpuluh-puluh. Tetapi gimana kalau saya punya 4 buah departemen seperti ini? Kemudian departemennya adalah A, B, C, dan D, di mana lokasinya seperti ini. Ini A, ini B, ini C, bentuknya seperti ini. Nah, soal ini dengan sendirinya tidak representatif. Jadi masalah, saudara. Misalnya ya, pediatri yang tadinya saya tempatkan A, tidak jadi, kemudian saya tempatkan pediatri di B. Apa kendalanya? Kalau saudara lihat dari gambar, siapa mau coba jawab? Kalau dari gambar ini, apanya? Ya, silakan. Kalau yang saya pahami dari gambar, luasnya berbeda. Dengan sendirinya kalau begitu, ya representatif atau tidak? Ya tidak. Kalau butuh luas sebesar A, tiba-tiba saudara tempatkan di B, kan tidak bisa. Nah, gimana kalau luasnya sudah fix? Artinya luasnya itu sudah diketahui, kita bisa menyelesaikan. Ya. Tetapi untuk soal ini, saya buat sederhana saja, seolah-olah kalau pediatri boleh ditempatkan di A, boleh ditempatkan di B, walaupun dengan luasan yang berbeda.
Kenapa kok begitu ya? Supaya sederhana saja dulu. Gimana kalau harusnya luasannya bisa kita selesaikan, ya, tapi setiap saat jaraknya jadi berubah. Itu yang agak sulit. Sementara kalau ini jarak dari departemen satu departemen yang lain bisa saya buat di tabel. Artinya saya cukup menghitung satu kali dan saya punya jarak. Tetapi kalau ini berubah-ubah dan departemen itu punya luasan yang tetap, setiap saat saya harus, begitu ada perubahan, saya harus buat tabel seperti ini, saudara ya. Harus buat tabel seperti ini. Dan itu jadi ya sulit untuk saya buatnya. Bukan sulit membuatnya pada kondisi yang sebenarnya. Artinya sulit saya buat ketika untuk menjelaskan soal ini kepada saudara. Setiap saat saya harus menghitung, tidak mungkin. Sehingga saya buat begini saja, ini A, ini B, ini C, ini D. Kemudian jarak antar lokasi. Berapa jaraknya dari A ke B? Saya lihat dari A ke A, tidak ada. Dari A ke B 30, 20 tambah 10. Jadi dari center sini ke center sini. Kalau ke C, berarti dari A ke B sampai ke sini, kemudian pindah ke center sini. Kalau A ke D, jadi bergeraknya itu adalah rectangular, orang bilang Manhattan, begitu ya, Manhattan, karena Manhattan itu jalannya cuma lurus-lurus, nggak ada yang belok. Jadi kalau saudara dari B menuju ke D, jalannya itu adalah begini, lurus, terus ini. Jadi tidak bisa begini, ya. Dan wajar saja mungkin di sini ada penghalang, ada dinding-dinding, sehingga saudara tinggal melalui lorong-lorong, begitu kemudian. Nah, kemudian ada aliran. Berapa aliran dari A ke B, dari pediatri? Ini ada 4 departemen, pediatri, ortopedi, kemudian rehab medik, dan THT. Berapa aliran dari pediatri ke ortopedi? Ada 100. Nah, aliran ini dengan sendirinya mesti dicari dulu. Ini aliran apa ini? Apakah aliran ini adalah aliran material, ataukah pasien, ataukah dokter spesialis, ataukah barang? Gitu. Nah, sehingga saudara butuh data ini. Nah, itulah yang saya katakan tadi bahwa ketika saya membuat proses layout, kriterianya ini kadang banyak. Kalau ditanya bagaimana layout yang bagus itu, gitu ya, saudara agak sulit menjawabnya. Nah, salah satu kriterianya itu adalah layout dikatakan bagus kalau aliran material itu biayanya misalnya paling kecil. Paling kecil itu artinya bagaimana? Artinya kalau 2 buah departemen punya aliran yang besar, ya secara intuitif saya kira bisa diterima. Kalau antara A dan B itu alirannya besar, jumlah pasien yang bergerak dari A ke B atau dokter itu besar, maka siogianya A dan B itu didekatkan. Nah, karena kalau tidak, nanti akan banyak aliran-aliran yang memakan waktu yang lama. Bayangkan saudara, kalau dokter itu setiap saat harus jalan di lorong. Ya. Jadi kalau dokter jalan di lorong, jalan, begitu itu ya tidak efektif. Mestinya jangan terlalu banyak jalan, tetapi lebih banyak di lokal-lokal untuk mengerjakan sesuatu. Bahkan saudara lihat di industri ya, kalau saudara pergi ke sebuah industri, kemudian di industri itu banyak orang yang jalan di lorong, itu industri yang tidak efisien itu. Ya, tidak efektif, tidak efisien. Banyak orang yang jalan bergerak dari kanan ke kiri. Seperti kalau saudara lihat di kantor-kantor, di tempat kita ini banyak, saudara pergi ke kantor dan saudara lihat banyak orang yang keluyuran, saudara jalan dari barat ke timur, dari utara ke selatan. Nah, itu menunjukkan kantor ini tidak efektif. Karena mestinya orang di kantor itu tidak jalan. Orang di kantor itu adalah duduk, kalau memang harus duduk, berdiri, kalau memang harus berdiri, dan mengerjakan sesuatu. Jadi di perusahaan mestinya karyawan itu ya tidak jalan, karena jalan itu menggantir, tidak menghasilkan apa-apa. Jadi mestinya dia duduk dan mengerjakan sesuatu. Maka itu saudara bisa melihat ciri yang yang jelas. Di industri yang maju itu industrinya betul-betul sepi, saudara, seolah-olah tidak ada orang. Ya. Di sekolah yang maju juga begitu, saudara. Kalau saudara melihat masuk ke sekolah, kemudian sekolahnya itu ingar-bingar, ya, ribut, begitu ramai, itu berarti sekolah tidak bagus itu. Kecuali pada saat istirahat. Sekolah yang bagus itu mestinya tidak ada suaranya. Karena apa? Karena semua mahasiswanya di dalam kelas, dosen berada di dalam kelas, kecuali pada saat istirahat. Maka itu saudara melihat di sekolah yang maju, jadi ada jam-jam tertentu, saudara malah menduga kalau sekolah itu libur.
Tidak ada yang jalan, keluyuran tidak ada. Kalaupun ada jumlahnya sangat kecil. Tetapi pada jam tertentu tiba-tiba saudara kelihatan ribuan atau puluhan ribu mahasiswa. Jadi misalnya jam 9 sampai jam 10, ya yang lewat di jalan di sekolah itu ya mungkin 10-20 anak. Nah nanti ketika di atas jam 10 tiba-tiba puluhan ribu orang jalan di situ. Nah, mahasiswa pindah dari satu lokal ke lokal yang lain. Ada yang pindah kuliah, ada yang pergi ke perpustakaan, mungkin juga ada yang pergi ke kafetaria untuk makan dan sebagainya. Tetapi pada saat jam sekolah itu mestinya sepi. Alhamdulillah di sekolah kita ini ya lumayan. Pada saat kuliah biasanya ya agak sepi. Kalau dulu saya sering melihat mahasiswa dan saya termasuk yang sering mengingatkan itu mahasiswa itu duduk-duduk itu di tangga, di pintu masuk itu duduk-duduk di situ. Nah, yang mestinya tidak dilakukan. Jadi kalau Anda punya waktu, ya Anda baca, di sana ruang baca ada. Karena ya itu di sekolah, duduk-duduknya sudah cukup. Ya sudah cukup sehingga kalau sekolah ya memang untuk belajar. Kalau tidak ada kelas, ya saudara ke perpustakaan mengerjakan sesuatu, kita punya tempat-tempat taman-taman yang baik. Baik, ada yang ditanyakan. Anissa punya pertanyaan, Anissa. Belum? Bama punya pertanyaan, Bama. Belum, Pak. Belum. Denny ada Denny. Petra Sari punya pertanyaan. Belum, Pak. Belum. Joshua punya pertanyaan, Joshua. Pak, saya mau bertanya ini, Pak. Silakan. Berarti kan di sini ada dana lokasi, jarak, sama jumlah aliran. Ini berarti untuk selanjutnya ini 3 hal yang menjadi pertimbangan gitu, Pak? Iya. Iya, jadi setiap saat kalau saya tempatkan, misalnya nanti saya tempatkan apa saudara, pediatri saya tempatkan di A, ya, kemudian ortopedi saya tempatkan di B. Berapa jarak A ke B, saudara lihat tabel, 30 kan? Saudara lihat berapa aliran dari pediatri ke ortopedi, alirannya 100. Berarti flow, ya, flow-nya itu nanti 100 kali 30. Ya, kalau saudara menghitung apa ya, menghitung aliran atau biaya untuk pemindahan material handling. Nah, saya beri contoh yang sering saya beri ilustrasi yang sederhana saja untuk mahasiswa. Ya, saudara mau naik becak gitu ya. Kemudian saudara ada becak yang ada di sini seperti ini gitu ya. Kemudian saudara tanya pada bapak becaknya, Pak, saya mau ke sana, Pak. Ya. Terus becaknya mengatakan kepada saudara, berapa biayanya? Becaknya bilang kepada saudara 1.000. Ya. Dari mana angka 1.000 ini, saudara? Siapa mau coba jawab? Dari mana Pak becaknya ini? Apa Bapak ini dapat wangsit itu 1.000 gitu? Atau Bapak ini membuka, nggak tahu saya, kalkulator, kemudian keluar angka random 1.000? Dari mana Pak ini punya 1.000? Dia bilang gitu. Apa yang dilihat? Dari tarafnya mungkin, Pak. Baik, dia lihat apa jumlah orangnya? Berapa jumlahnya? Ya, dia lihat apa lagi? Dia lihat besar kecilnya orang? Ya, karena kalau walaupun 3 jumlahnya kalau anak kecil-kecil, saudara, anak-anak TK ya enggak berat. Tetapi 2 kalau pemain sumo ya sangat berat. Jadi dia tidak hanya melihat jumlah, dia juga memperkirakan berapa kira-kira berat. Apalagi jaraknya. Berapa jaraknya dituju itu, berapa jaraknya. Nah, termasuk jarak ini dia juga mempertimbangkan ini apakah jalan macet, jalannya cukup naung, saudara, maksudnya cukup rindang, pohon-pohon begitu. Nah, sehingga ketika dia memberi angka 1.000, ini sudah melibatkan banyak faktor. Nah, termasuk di dalam soal seperti ini. Jadi kalau saudara ingin mencari bagaimana kriteria layout yang baik, itu supaya material handlingnya murah, atau paling tidak dekat. Dekat itu kalau dikalikan uang akhirnya jadi murah. Intinya apa? Bahwa departemen-departemen yang flow-nya besar, seyogianya didekatkan. Begitu, jadi ini masih tetap saya pakai. Itulah tadi mestinya jarak ini akan berubah. Jadi kalau ini misalnya perlu luasan tertentu, nah saya punya seorang mahasiswa yang membuat pekerjaan tugas akhir seperti ini, saudara ya.
yang dilakukan di rumah sakit dengan 10 departemen yang jarak luas departemennya itu fix. Ya, bukan seperti ini contohnya. Dan itu bisa dikerjakan. Cuma seperti saya sampaikan tadi, saya tidak bisa membawa contoh itu karena setiap saat saya harus menghitung jarak. Kalau ditempatkan sini jaraknya berubah, ini berubah terus. Ya, nah, saya kira bukan contoh yang bisa dibawa ke kelas kalau seperti itu. Baik, ada yang lain punya pertanyaan? Kelvin punya pertanyaan, Kelvin. Belum, Pak. Muhammad Alif, ada Muhammad Alif. Ada, Pak. Punya pertanyaan kamu? Belum, Pak. Belum. Yunanda punya pertanyaan, Yunanda? Masih belum, Pak. Baik, ya. Baik, saya lanjutkan, saudara. Ini jadi sekarang saya mau buat model. Perhatikan, saudara, ikuti pelan-pelan ini buat modelnya. Berapa jumlah aliran, saudara? Jumlah aliran dari pediatri ke ortopedi 100. Ya. Nah, kalau pediatri saya letakkan di sini, ortopedi saya letakkan di sini, berapa jaraknya? Saya ke sini, A ke B 30. Sehingga meletakkan pediatri dan ortopedi di A dan B, itu nanti saya akan terkena material handling yang didefinisikan sebagai perkalian antara jarak dan aliran. Jadi alirannya 100, nah kalau saya tempatkan di A dan B, jaraknya adalah 30, 130. 130 ini adalah flow, atau mungkin saudara bisa mengatakan jarak untuk material handling. 100 adalah alirannya, 30 adalah jaraknya. Karena biayanya itu tergantung banyaknya aliran dan jarak. Semakin besar jaraknya, semakin besar biayanya. Semakin banyak alirannya, semakin besar biayanya. Sehingga dikalikan. Jadi kalau ada Y, tergantung dari A, dan Y juga tergantung dari B, maka Y itu nanti tergantung dari A kali B. Gitu. Ya, saya punya logika seperti ini. Nah, mencari kriteria keberhasilan itu tidak mudah, saudara. Jadi yang dikerjakan mahasiswa yang saya sampaikan tadi, mahasiswa ini mengadakan survei dan tanya kepada manajer rumah sakit, bagaimana sebetulnya layout yang bagus. Nah, akhirnya kriterianya itu ternyata tidak 1, 2, 3, 4, banyak, saudara. Nah, kemudian kriteria ini dikumpulkan dalam sebuah kriteria dengan memberi bobot. Ini diberi bobot berapa? Misalnya, aliran, ya. Aliran pasien, 1. Aliran material, 2. Aliran dokter, 3. Bagi kriteria. Kemudian sharing resources, gitu ya, ada peralatan yang dipakai. Kalau ada peralatan yang dipakai 2 departemen, seyogianya 2 departemen itu yang dekat saja karena dia menggunakan peralatan yang sama. Sharing informasi, gitu ya, sharing dokter. Nah, itu dimasukkan di dalam kriteria, kemudian dibobot mana yang paling tinggi kepentingannya, sehingga nanti mendapatkan angka 100 ini. Kalau tadi 100 ini cuma flow, aliran saja. Tetapi untuk soal yang sebenarnya, dia harus mencakup beberapa kriteria sekaligus. Tingkat infeksi misalnya di rumah sakit, bahwa departemen dan yang tingkat infeksinya tinggi, seyogianya dijauhkan. Misalnya tingkat yang misalnya perawatan tentang katakanlah kalau sekarang ini perawatan tentang virus, itu mestinya dijauhkan dari orang-orang yang punya kesulitan di dalam kesehatan, ya. Departemen anak-anak itu punya letak sendiri. Untuk rawat inap punya letak sendiri. Untuk gawat darurat itu sebaiknya lokasinya misalnya di dekat jalan. Ya, jadi jangan gawat daruratnya di belakang, saudara. Ya, ini rumah sakit di sini, ini pintu masuknya, gawat darurat di sini. Nanti orang sampai sini sudah meninggal dunia. Ya, kemudian ruang mayat, jangan ruang mayat ditaruh di sini, saudara. Orang baru masuk sudah melihat mayat-mayat itu, malah tambah sakit nanti. Jadi ini pun termasuk di perusahaan gitu. Jadi kalau di perusahaan, kalau saudara lihat gudang itu di mana? Gudang nggak bisa diletakkan di tengah sini. Sulit, saudara. Gudang biasanya diletakkan di dekat jalan. Mungkin di depan, seringkali juga di belakang. Nah, biasanya kalau di belakang, ini keuntungannya, itu nanti kalau ini masih ada tanah yang luas, kemudian perusahaan ini akan melakukan perluasan, maka gudang ini mudah dipindahkan.
Tetapi peralatan-peralatan departemen mesin-mesin kan sulit, tapi kalau gudang kan biasanya cuma lokal gitu aja. Ya diganti. Sekarang gudangnya taruh sini, ini dibuat perluasan. Paham, saudara? Saudara masih mendengar? Masih, Pak. Jadi begini-begini diperhatikan. Nah, seperti saya katakan tadi, saya tidak ingin mendetail karena detailnya itu semua mesti diatur, saudara. Berapa jarak mesin satu dengan mesin yang lain, mesti diatur. Kalau punya pintu di sini, pintunya membuka kemana? Membuka ke dalam atau ke luar. Kalau di sini ada kolom, gimana kolomnya itu? Maka itu kalau saudara lihat di industri, pintunya itu jarang, pintu engsel gini ya, buka begini jarang. Pintunya mesti geser gini, karena tidak mengambil space. Ya. Nah, bahkan apalagi kalau di perusahaan tertentu yang punya apa saudara ya, punya keyakinan tertentu bahwa ini mesti menghadap ke sana, mejanya tidak boleh dicopot, itu saudara ya, feng shui yang gitu-gitu itu. Ada yang punya keyakinan gitu. Jadi ada perusahaan kantor besar di Surabaya ini kadang mengeluarkan uang ratusan juta saudara karena untuk membongkar gate. Jadi ini gate-nya menghadap, lalu datang orang yang ahli bilang, wah ini bahasa Jawa ya gak ngerjekeni, kalau begini ini kurang baik, sehingga ini diubah saudara, padahal secara fungsi tidak ada masalah dan secara teknis tidak ada masalah, sudah bagus, estetik juga sudah bagus, tapi katanya tidak menguntungkan ya. Seperti yang begini saudara, kan ada istilah jalan yang ini, kalau ada rumah di sini biasanya tidak seberapa laku saudara, karena katanya tusuk sate ini persis gini. Nah, persis di pertigaan begini, ini tidak seberapa laku. Karena katanya kurang mendatangkan rezeki. Nah, saya sering mengatakan begini, kalau ada rumah yang begini, saudara ya, rumah yang tusuk sate ini, kemudian karena tidak laku, mau dijual murah, saudara beritahu saya. Ya, kalau ada saudara beritahu saya. Karena saya bukan penganut itu, saudara ya. Baik, ada yang ditanyakan? Belum? Mbak. Baik, nah saya lihat ini sekarang. Saudara perhatikan ini agak sedikit, agak refleks sedikit formulasinya. Tapi saya kira saudara akan bisa menangkap dengan baik. Ini tadi, jarak antar lokasi sudah ada, jumlah aliran sudah ada. Nah, saya buat dulu, dari mana saya menjelaskannya? Ini aja dulu ya. Ini fungsi objektifnya saudara, fungsi objektifnya panjang sekali untuk soal sederhana. Maka itu kalau saudara punya 10 departemen, ya ini agak panjang. Cuma yang sering saya katakan begini, bahwa kalau mengerjakan soal begini di rumah, seperti saya atau saudara, apalagi kalau ujian, ya sulit. Tetapi kalau di industri, dan saudara bisa punya waktu yang banyak, mengerjakan malah dibayar, lalu saya kira tidak ada masalah. Jangan lagi punya 10 departemen. Punya departemen yang lebih dari itu juga tidak masalah. Tetapi kalau ini cukup 4 saja, karena kalau tidak ini panjang nanti. Ini 4 saja sudah panjang. Nah, saudara ikuti baik-baik. Kalau tidak jelas, saudara tanyakan. Apa yang diminimalkan, saudara? Yang diminimalkan adalah material handling. Apapun namanya, ini misalnya jumlah alirannya ini 100, ini broker atau kabat material, jaraknya ini 30. Nah, perhatikan sekarang istilah yang saya berikan ini. PAOB, apa maksudnya PAOB? Ini materi yang sudah saya kirimkan saudara ya. Saudara punya ini ya? Halo? Punya, Pak. Punya ya, saudara punya materi ini, jadi tidak usah mencatat sudah. PAOB, apa artinya PAOB? P, pediatri, saudara. Ini pediatri, ortopedi, rehab medik, THT. A, B, C, D ini adalah caranya. PA itu artinya pediatri, departemen pediatri, saya tempatkan di A. OB artinya departemen ortopedi, saya tempatkan di B. Ya, sekarang saya lihat, kalau P di A dan O di B, berapa aliran antara pediatri dan ortopedi? Alirannya 100. Betul, saudara ya? Berapa jaraknya untuk A ke B? Jaraknya 30. Kalau gitu berapa flow? Artinya perkalian antara aliran dan jarak. Saya kalikan 100 kali 30. Ini adalah biaya atau apapun lah yang saudara harus keluarkan kalau saudara meletakkan P di A dan O di B.
Baik, ada yang ditanyakan. Nah, kemungkinannya bagaimana, saudara? Jadi P di A, kemudian O di B, atau O di C, atau O di D. P di A itu hubungan antara apa, saudara? Antara P dengan O. Nanti ada hubungan antara P dengan R. Nanti ada hubungan antara P dengan T. Kalau departemennya 10 ya terus. P dengan hubungan dengan T terus sampai ke bawah ini terus. Tapi ini karena departemennya ada 4, sehingga kaitannya adalah P, bagaimana kaitannya dengan O, bagaimana dengan R, bagaimana dengan T. Kalau P saya letakkan di A, O bisa di B, bisa di C, bisa di D. Kalau P saya letakkan di A, maka O, R bisa di B, bisa begitu, saudara. Paham, saudara? Mbak. Nah, ada yang ditanyakan. Sehingga saya tuliskan begini. 100 kali 30 P di A, O di B. 100 kali 70. Ini 70 ini adalah jaraknya ini, A ke C. Kalau P di A, alirannya tetap 100. Aliran antara pediatri dan ortopedi tetap 100. Jaraknya yang berubah. Kemudian hubungan P dengan R. Kemudian dengan R berapa, saudara? 80. Ini alirannya berubah. Kemudian hubungan P dengan T. Sudah sampai di sini. Nah, setelah itu, nah P ini kan tidak harus di A. Sekarang bagaimana kalau P di B? Nah, kalau P di B, maka O hubungannya dengan O bisa di A, O bisa di C, karena B-nya ditempati A, B ditempati P, dan O bisa di D. Saya tuliskan lagi. Kemudian P sekarang saya letakkan di C. Kemudian P saya letakkan di D. Jadi ini kaitan antara departemen P dengan departemen O, R, dan T. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, kalau saudara lihat, ini sama enggak dengan yang biasa kita kerjakan sejauh ini di kelas? Kalau saudara punya begini, apa yang baru menurut saudara? Kalau data ini ya sudah biasa, apa yang baru? Siapa yang bisa menunjukkan apa yang lain? Sejauh ini saudara tidak pernah lihat begini. Pertanyaan berhadiah, siapa yang mau jawab? Apa yang lain, saudara? Loh, kok gitu ya? Apa yang lain? Yang sejauh ini belum pernah saudara lihat saya buat formulasi seperti ini, belum pernah. Yang mana itu? Ada yang ingin jawab? Denny, silakan. Ya, kalau menurut saya itu Pak, yang ada satu peletakan yang fix itu Pak. Misalkan itu kan P di A, nanti yang berubah O di B, C sama D itu Pak. Oh iya, tetapi maksudnya dari segi formulasi. Apa formulasi yang saudara melihat? Loh, ini baru ini ya. Apa kok bisa gini ya? Gitu ya. Yang mana itu? Yang mana? Yang lain juga boleh jawab, Denny juga boleh jawab. Yang mana loh? Loh, kok bisa gitu ya? Nah, gitu. Sejauh ini saya tidak pernah lihat seperti itu. Yang mana itu? Bukan data ya. Bukan data, juga bukan panjangnya ini. Kalau panjangnya ini biasa saja. Yang mana yang saya... Ada yang ingin mencoba? Silakan. Arleta, silakan. Mungkin variabel perkalian variabel Pak. Yang mana itu baik? Yang mana? Maksudnya dua variabel yang belum diketahui dikalikan gitu Pak. A dikali OB. Baik. Sejauh ini pernah nggak lihat perkalian begini? Belum Pak. Belum pernah. Ya, betul. Nah, jadi sejauh ini kita cuma punya variabel satu. Misalnya variabel kita ya cuma 10x1, cuma gitu. 10x1 plus 2x2, cuma gini. Kita nggak punya yang misalnya 10x1 kali x2, nggak punya. Nah, sehingga ini apa ini formulasinya nih? Linear atau non-linear? Arleta? Non-linear Pak. Non-linear ya, non-linear karena perkalian. Nah, sehingga penyelesaiannya yang mesti menggunakan, tapi Lingo itu bisa, saudara. Software Lingo walaupun ini non-linear bisa. Nah, tetapi walaupun ini non-linear, kalau saudara mau, ini bisa ditransformasi dengan persamaan tertentu menjadi linear. Ada transformasinya. Sehingga jadi linear.
Tetapi software sudah bisa menyelesaikan ini tanpa harus transformasi. Tapi kalau ditransformasi bisa, sehingga soal-soal ini kuadratik ini. Kuadrat kan, ini kali ini kan kuadrat. X1 kali X2 kuadrat. Kalau X-nya saudara kalikan, ini namanya quadratic programming. Jadi bentuk bukan linear tetapi kuadratik. Baik, ini tadi apa saudara, kaitan antara O dan P. Nah sekarang, tadi kan yang saya tempatkan kan P dengan O, P dengan rows. Nah sekarang bagaimana antara O sekarang yang saya tempatkan? Saya tempatkan O di mana? Kalau saya tempatkan O di A, nah, tapi saya tidak perlu masukkan P di sini. Karena apa saudara? Saya cuma cari O dengan R dengan T. Saya tidak perlu mencari O dengan P pada yang ini. Karena apa saudara? Siapa yang mau jawab? Saya tidak perlu memasukkan P di sini. Silakan, siapa mau jawab? Saya, Pak. Ya, Christopher silakan. Karena sudah dijelaskan di atasnya, Pak. Baik, karena P sudah baik. Karena P sudah di sini. Karena P sudah di sini, saudara. Nah, kalau gitu apa yang saya cari? Yang saya cari itu cuma bagaimana hubungan antara O dengan R dan dengan T. Saya buat seperti di atas, cuma P tidak ada. Kemudian saya cari sekarang R dengan T. Nah, kenapa tidak ada P dan O? Karena sudah hubungan R itu sudah dengan O. Lihat ini, O dengan R sudah. O dengan R sudah ada. Selalu. O dengan R selalu ada. Ini O dengan R ada. Sehingga saya cari, nah ini sudah terkait hubungan semua saudara. Hubungan apa? Hubungan antara P dengan O, P dengan R dengan T, O dengan R, O dengan T, dan R dengan T. Sudah selesai. Nah, kemudian saya perlu menuliskan ini. Menuliskan apa ini? Menuliskan constraint. Ini artinya apa ini saudara? Siapa mau jawab pertanyaan berhadiah? Apa artinya PA plus PP plus PC plus PD sama dengan 1? Apa artinya? Siapa mau jawab silakan. Anak Agung silakan. Jadi untuk yang P itu berarti untuk P tidak boleh diletakkan di lebih dari satu tempat, Pak. Iya. Atau yang lain lagi? Betul. Tapi yang lain lagi? Saya mau coba jawab, Pak. Apa? Boleh, itu betul? Betul. Ya, Christopher dulu. Siapa yang angkat tangan dulu? Christopher atau? Angkat tangan dulu siapa tadi yang? Christopher silakan, Christopher. Kalau menurut saya PA, PP, PC, PD itu kemungkinannya A ditempatkan di PC atau D. Di A, B, C atau D, Pak. Sehingga kalau ketika dijumlah kemungkinan itu harus 1. Iya. Nah, siapa tadi yang angkat tangan setelah Christopher? Ada tadi siapa? Aisyah atau siapa? Bukan. Siapa tadi? Yang mau jawab, silakan. Apa ini? Tadi siapa tadi yang pertama tadi? Anak Agung, ya. Anak Agung mengatakan apa? Bahwa bagaimana tadi anak Agung tadi? Jawabannya. Jadi kalau saya lihat itu berarti satu departemen harus diletakkan di satu tempat saja, Pak. Tidak boleh ada di tempat lain. Baik. Boleh. Siapa lagi yang Christopher sudah? Siapa tadi suaranya perempuan? Saya, Pak. Fitrasari ya, silakan. Apa ini loh, ini Fitrasari. Apa ini menunjukkan apa? Untuk Nah, aku tadi menempatkan mengatakan satu departemen nggak boleh diletakkan di tempat yang satu saja boleh. Lalu apa? Kamu punya apa? Silakan. apa sih, Pak, untuk menempatkan departemen O, P, R, T di satu A atau B atau C atau D? Ada yang lain? Ada yang lain mencoba? Baik, boleh seperti yang disampaikan anak Agung tadi boleh. Tetapi yang lebih jelas adalah bahwa PA plus PP plus CC plus sama dengan 1. Ini sekaligus seperti yang disampaikan anak Agung bahwa A harus dan bahwa P harus ditempatkan. Ya.
Jadi P ini harus ditempatkan. Dan penempatannya itu tadi, apakah di A, ataukah di B, ataukah di C, ataukah di D. Tapi P harus ditempatkan. Harusnya itu di mana? Fitrasari harusnya di mana? Saya katakan harus, mana harusnya itu? Di salah satunya saja, Pak. Iya, mana yang mengharuskan di sini? Ada kata-kata harus di sini? Sama dengan 1. Oke. Loh, yang mana yang harusnya itu? Harusnya itu di mana? Di sama dengannya, Pak. Oke, itu ya. Bukan sama dengan 1. Harusnya disama dengannya ini. Sama dengan 1 punya artian sendiri. Artinya bahwa dia ditempatkan di satu tempat saja. Dan harus ditempatkan. Baik. Ini apa artinya ini? Siapa mau coba? Perhatian, saudara. Siapa mau coba? Izin jawab, Pak. Siapa? Angkat tangan dulu supaya saya bisa lihat. Oh iya, Pak. Siapa ini? Joshua atau? Joshua, Pak. Ya, silakan. Kalau yang saya pahami, Pak, itu artinya untuk satu tempat seperti A, B, C maupun D itu harus ditempatkan ke satu departemen, Pak. Atau elaborasi sedikit ditempatkan atau ya pindah sedikit, parafras sedikit bahasanya. Yang lebih apa ya? Yang lebih kategorik. Parafras sedikit bahasanya. PAOARA ini bahwa departemen ditempati atau apa? Maksudnya yang bahwa ini saudara lihat ini. Misalnya ini berhubungan dengan apa ini? Yang selalu ada pada persamaan ini apa? Joshua, yang selalu ada di sini apa? Ada yang berubah-ubah, ada yang selalu apa? Yang soalnya A-nya, Pak. Tempat A. Baik, A-nya selalu ada. Kalau gitu menunjukkan apa? Bahwa tempat A harus diisi salah satu departemen, Pak. Atau bahasanya bahwa untuk satu departemen hanya boleh untuk satu tempat, Pak. Itu. Jadi jangan nanti, karena kalau saudara memberi batasan ini, di A ini ditempati dengan apa? Pediatri, tetapi ditempati juga ortopedi. Karena tidak ada batasan. Nah, ini batasannya mengatakan apa? Satu departemen hanya boleh ditempati satu lokal, hanya boleh ditempati satu departemen saja. Yang ini mengatakan apa? Setiap departemen itu harus ditempatkan. Dan ditempatkan hanya pada satu lokal. Ini saling dukung-dukung. Tapi ini tidak menjamin. Karena ini bisa PA diberi 1, kemudian OA diberi 1. Bisa ini, saudara lihat. Bisa nih PA diberi 1, bisa ya? PA 1, bisa kan? Kemudian persamaan yang kedua OA 1. Tidak ada yang dilanggar. Tetapi ini yang mengatakan PA diberi 1, OA diberi 1, bisa? PA 1, OA 1. Bisa, saudara? Tidak bisa, ya. Baik, kemudian ini apa ini? Ini untuk mengatakan bahwa variabel saudara ini biner, yaitu variabel yang angkanya cuma 0, 1. Nah, ini kalau di software harus diberitahu. Biner, PA, biner, semua ini angkanya 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, ini kalau saudara kerjakan, saudara masukkan software, nanti hasilnya seperti ini, saudara. PAODRBTC artinya apa? P ditempatkan di A, ortopedi ditempatkan di D, kemudian rehab medik ditempatkan di B, dan THT ditempatkan di C. Baik, ada yang ditanyakan. Nah, ini kalau saudara coba-coba, ya kemungkinannya 4 faktorial, saudara, berarti 24. Ada 24 cara saudara mencoba untuk menempatkan 4 buah departemen itu. Ini yang panjang, tetapi seperti saya katakan tadi, kalau saudara punya waktu dan saudara membuat begini, apalagi kemudian kalau terjadi perubahan, kemudian saudara mengatakan bahwa luasnya ini bukan A sekarang harus berubah, kita perlu membesarkan sedikit, ya. Kemudian saudara mengubah datanya seperti ini, sehingga bisa memperoleh hasil optimal seperti ini. Baik, ada yang ditanyakan? Jelas ini. Nah, ini teknik yang bisa saudara gunakan untuk proses layout atau functional layout. Misalnya contohnya di sekolah, ya, departemen teknik mesin, ada elektro dan sebagainya. Di rumah sakit juga begitu. Di bengkel untuk menetapkan mesin-mesin, saudara bisa menggunakan teknik penempatan seperti ini kalau saudara punya kriteria yang ingin dioptimalkan.
Baik, ada pertanyaan. Danang punya pertanyaan, Danang. Belum, Mbak. Hanin punya pertanyaan, Hanin. Belum ada. Baik, saya lanjutkan. Kalau penyeimbangan lintasan ini produk ya. Apa gunanya penyimbangan lintasan? Menyangkut dua masalah pokok. Satu, menentukan jumlah workstation paling sedikit untuk suatu siklus waktu tertentu. Yang kedua adalah menentukan siklus waktu terkecil untuk jumlah workstation tertentu. Ini data yang dibutuhkan. Tabel yang jenis pekerjaan, waktu untuk tiap jenis, hubungan urutan. Nah, saya beri ilustrasi dulu, saudara ya. Untuk saudara bisa menangkap ini. Saya beri ilustrasi yang sederhana saja. Kalau saya punya satu mesin jahit, ini, saya punya satu mesin jahit. Kemudian sehari menghasilkan satu pakaian. Satu pakaian sehari. Kalau saya butuh 10 pakaian per hari, apa yang saya lakukan, saudara? Jadi satu orang karyawan dengan satu mesin jahit. Sehari dia bisa menghasilkan satu pakaian, satu baju lah. Nah, kalau sehari saya butuhkan 10 pakaian, apa yang saya lakukan? Siapa mau jawab? Alvin, silakan. Menambah karyawan dan menambah mesin, Pak. Hai. Arleta punya jawaban apa? Sama, Pak. Sama, ya. Dengan sendirinya. Saya tambah berapa? Ya, saya tambah 10. Jadi ini mesinnya jadi 10. Ini karyawan 1 tadi. Sekarang saya punya karyawan 10 mesin. Ya. Artinya apa? Saya menghasilkan 10 pakaian per hari. Karena ini menghasilkan 10. Nah, itu mungkin bisa dilakukan, saudara ya. Karena ya mesinnya ya saya beli, karyawannya bisa diajari mengerjakan produk dari A sampai Z. Nah, bayangkan saja kalau satu mobil di perusahaan mobil, satu mobil, itu butuh waktu 1 hari. Nah, kemudian saya ingin membuat 10 mobil. Apa yang harus saya lakukan? Apa saya harus buat 10 pabrik mobil? Kan tidak. Ya, nggak mungkin saya buat 10 pabrik mobil. Bagaimana caranya? Nah, pekerjaannya saya bagi-bagi, saudara. Dibagi di dalam kegiatan-kegiatan untuk ditempatkan di dalam workstation itu istilahnya, atau stasiun kerja. Workstation. Nah, penempatan kegiatan di dalam workstation itu harus diatur sedemikian rupa sehingga balance itu maksudnya waktunya tidak terlalu jauh berbeda dan bisa menghasilkan jumlah unit sesuai yang diharapkan. Nah, saya beri ilustrasi yang lain. Jadi saudara pegang yang ini. Nah, saya beri ilustrasi yang lain untuk kemudian nanti bisa menjelaskan sesuai yang kita inginkan. Kalau saya punya pekerjaan yang saya bagi di dalam workstation, saya naikkan sedikit gambarnya di mana ini yang agak besar. Nah, sini mungkin. Ya, ini ada workstation. Workstation 1, workstation 2, workstation 3, workstation 4. Ini ceritanya bagaimana, saudara? Jadi ada material, begitu kalau perakitan, jadi sistemnya ini perakitan. Tadi yang proses layout, ini produk layout, sistemnya perakitan. Jadi dari sini masuk raw material, maksudnya benda kerja raw material. Kemudian di sini dikerjakan, saudara. Apa pekerjaannya itu? Mungkin kegiatan A dan B. Ada orangnya di sini. Kemudian ini C, ada orangnya. Kemudian ini ada orang lagi, ada D dan E gitu. D dan E. Kemudian ini ada F. Ini ada orangnya. Dari sini keluar finish good. Benda kerja jadi. Nah, gimana cara saya menempatkan kegiatan-kegiatan di dalam workstation ini? Gitu. Data apa yang saya butuhkan dan bagaimana caranya? Nah, saya beri ilustrasi dulu bagaimana kita menangkap ini, tentang waktu pelaksanaan pembuatan produk yang melalui
workstation ini. Nah, ini saling kait-mengkait satu dengan yang lain. Artinya, kalau barang yang dikerjakan oleh workstation 1 ini, kegiatan A dan B belum selesai, workstation 2 ini tidak bisa bekerja. Paham, saudara ya? Karena dia menunggu. Demikian juga yang di sini. Jadi kalau yang di sini macet semua ini yang di yang di bawah aliran ini, yang di hilir ini macet semua. Gitu ya. Nah, kalau yang di sini macet, yang di sini macet. Dan kalau di sini macet, ini juga tidak bisa bekerja. Karena kalau dia bekerja, cuma terjadi penumpukan saja, karena tidak bisa dikerjakan. Begitu kalau ini sistem perakitan. Maka itu harus diatur dengan hati-hati. Yang satu macet, yang lain ikut macet. Baik, paham saudara? Nah, sekarang kalau dimulai, harinya, saudara masih mendengar suara saya masih? Masih ya. Ini dimulai misalnya jam 8. Ya, waktunya ini misalnya saya ambil saja yang gampang saja. Ini 4 menit. Kemudian di sini 8 menit. Kemudian di sini 6 menit. Di sini 4 menit. Berapa lama waktu untuk membuat produk ini? Ya, saudara lihat. Saya mulai jam 8 pagi. Ini jam 8 mulai. Ini workstation yang pertama selesai jam berapa, saudara? Jam 8 lebih 4. Gitu ya? Betul ya? Baik. Kemudian dibawa ke sini. Anggap saja tidak ada jeda. Anggap saja tidak ada break. Langsung dikerjakan jam 8 lebih 4. Berarti selesainya jam 8 lebih 12. Nah, saya bawa ke sini. Dimulai jam 8 lebih 12. Selesainya nanti adalah jam 8 lebih 18. Saya bawa ke sini jam 8 lebih 18. Selesainya adalah jam 8 lebih 22. Sehingga untuk hari yang pertama, tanggal 1 Januari 2021 misalnya, keluar benda kerja yang pertama. Setelah 22 menit, ini 22 menit, keluar benda kerja nomor 1. Baik, nah sekarang ini setelah kerja ini apa yang dilakukan? Dia sudah selesai. Dia mulai lagi. Karyawannya mulai lagi jam berapa? Jam 8 lebih 4 dan selesai jam 8 lebih 8. Baik. Kemudian yang ini jam tetapi ini tidak bisa mengerjakan, saudara. Karena dia baru selesai jam 8 lebih 12. Betul ya? Iya. Betul? Betul? Sehingga dia baru bisa bekerja jam 8 lebih 12. Karena walaupun sudah selesai, tapi dia masih menunggu karena ini sedang mengerjakan produk yang pertama. Berapa selesainya nanti? Berarti jam 8 lebih 20 baru selesai. Jam 8 lebih 20. Nah, ini jam 8 lebih 18 sudah selesai. Tapi tidak bisa bekerja karena menunggu. Jadi ini tadi menunggu mengirim, ini menunggu yang dari sini. Sehingga dia baru jam 8.18 sudah selesai. Apa yang dilakukan? Ya menganggur dia. Dia menunggu karena tidak ada yang dikerjakan, masih menunggu dikerjakan di sini. Sehingga baru bisa bekerja jam 8 lebih 20. Selesainya jam berapa, saudara? Jam 8.26. Ya. Nah, ini jam 8.22 sudah selesai. Tapi produknya baru datang jam 8.26. Sehingga dia mulai jam 8.26. Yang selesai pada jam 8.30. Ini tadi 22. Jam 8.22 keluar satu produk. Jam 8.30 keluar satu produk. Berapa lama waktu untuk membuat produk ini, saudara? Berapa lamanya? Untuk menghasilkan satu unit keluar dari lintasan ini berapa waktunya? Ini kalau saudara ulang lagi jam berapa ini mulai? Jam 8 lebih 8. Saya singkatkan begini aja, berarti selesai jam berapa, saudara? 8 lebih 12. Ini tidak bisa, baru mulai jam 8 lebih 20. Ya, ini baru mulai jam 8 lebih 20. 8.12, 8.20, selesainya jam berapa, saudara? Jam 8.28. Saudara koreksi kalau saya salah. Ini 8.28, ini 26, tapi mulainya 8.28. Selesainya tambah 6, 8.34. Kemudian di sini mulainya adalah walaupun 30 sudah selesai, tapi baru mulai jam 8.34 dan selesai jam 8.38. Ini ada yang salah ini.
Oh ya betul sudah. 838. Nah, berapa lama waktu untuk mengerjakan produk ini, saudara? Siapa mau jawab? Berapa lama untuk mengerjakan produk ini? Christopher silakan. 8 menit Pak. Waktu 8 menit. 8 menit. Yang pertama 22 menit. Setelah itu 8 menit keluar produk. Mana 8 menit ini mana? Dari mana 8 menit ini? Dari mana 8 menit? Kalau saudara lihat, mana yang 8 menit? Mana yang menentukan bottleneck-nya di mana? Mana yang menentukan pace? Mana yang menentukan kecepatan? Di mana? 8 menit ini di mana? Dari mana 8 menit? Ini saudara. Ya, dari B. dari yang apa workstation nomor 2 ini. Nah, kalau begitu apa artinya? Bahwa kecepatan keluarnya produk dari lintasan ini tergantung waktu terlama di workstation. Jadi berapapun waktu saudara tidak akan bisa dipercepat. Selama ini 8 keluarnya 8 menit, 8 menit. Jadi andai kata 4 ini tadi saudara percepat menjadi 2, keluarnya berapa? Ini 6. Sekarang saya ganti, saya percepat, saya perbagi, sekarang jadi 3. Berapa menit keluarnya setiap saat? Berapa menit? 6 berubah menjadi 3. Sekarang berapa menit keluarnya? 8 Pak. Tetap 8. Ya, sehingga kalau saudara ingin mengurangi waktu keluarnya produk ini, yang bottleneck ini yang mesti diperbaiki. Nah, teknik ini seringkali dikerjakan di industri, mahasiswa membuat tugas akhir gitu ya, dan menghasilkan perbaikan yang luar biasa saudara besarnya. Saya sampai-sampai ya tidak percaya. Artinya mahasiswanya itu saya suruh ngecek ulang. Karena misalnya perbaikannya itu 150%, 180%. Masa sih seperti itu? Kan terlalu besar. Dan ternyata benar, saudara. Karena apa? Mereka tidak punya sistem. Jadi pekerjaan perakitan begini hanya dikerjakan begitu. Kalau ini kelihatan numpuk, kemudian dikerahkan orang lain. Coba kamu bantu ya. Kelihatan numpuk di sini dikerahkan begitu, saudara. Nah, padahal tidak perlu seperti itu. Ini bisa diatur sehingga tidak perlu ada sistem ada orang dikerahkan, kecuali untuk saat-saat tertentu. Kalau tidak, ini bisa diatur sedemikian rupa sehingga dia bisa balance antara satu workstation dengan workstation yang lain. Nah, kalau saudara lihat ini kerjanya berapa, saudara? 4 menit, nanti jam 8 dia sudah selesai. Saudara lihat jam 8.12 baru diambil jam 8.20. Apa akibatnya? Dia akan numpuk lagi. Ya, jam 8.12 pekerjaannya sudah selesai, nanti dia mengerjakan lagi, dan saudara lihat nanti setiap saat akan ada tumpukan di sini. Karena ini bekerja terus, tetapi ini masih belum selesai. Dan sebaliknya, ada yang 4, ini santai-santai saudara. Dia sudah selesai jam 8 berapa ini? 8.22, tetapi dia harus bekerja lagi jam 8.26. Dia sudah selesai jam 8.30, dia harus bekerja 8.30. Jadi dia santai. Tidak efektif pekerjaannya itu. Dalam satu siklus, begitu aja dia bisa nganggur. Nah, ini kalau menit 4 menit, setiap siklus nganggur 4 menit. Nah, gimana menyelesaikan hal seperti ini? Ini daripada penyeimbangan lintasan atau line balancing. Untuk pengaturan penempatan kegiatan pada sistem perakitan, assembly atau perakitan. Baik, ada yang ditanyakan? Belum? Baik, saya hapus. Kita lihat contoh soal ini, saudara. Saudara harus punya ini datanya. Apa datanya? Ini kegiatan merakit ini. Jadi misalnya contoh soal ini, perusahaan bekerja dengan demand-nya 500, jadi yang saudara butuhkan adalah demand. 1, saudara butuh demand, kemudian waktu produktif, berapa waktunya sehari, kemudian saudara butuh tabel ini. Berapa demand-nya saudara? 500, waktunya adalah 25.200, dalam detik, kegiatannya seperti ini. Nah, berapa waktu siklus? Berapa waktu untuk mengerjakan produk itu? Kalau saudara lihat dari angka ini ada 50. Artinya kalau D ini tidak bisa dipisah, ya mestinya 50 menit, karena ini nanti akan menjadi bottleneck. Berapa waktu penyelesaian seluruh kegiatan? Kegiatannya ini adalah semua 195 ini. Kalau saudara tambahkan. Ya.
Jadi saya bisa melihat bagaimana saya membuat keseimbangan lintasan itu. Saya beri contoh, saudara. Saya buatkan soal sebentar. Nanti kita kembali ke sini. Berapa demand-nya, saudara? Saya gampangkan saja. Demand-nya umpamanya saja 60, ya. Demand-nya 60. Kemudian waktu produknya 480 menit per hari. 480 menit. Ini 60 unit, ini 480 menit. Ini waktunya. Nah, kemudian kegiatannya, misalnya saya gambarkan begini. Nah, untuk melihat kegiatan itu kalau saudara dalam bentuk tabel itu masih tidak jelas. Nah, kecuali kalau saudara sudah jelas boleh. Kalau enggak, saya akan lebih jelas kalau saya punya bentuk seperti ini. Ini ya, saya punya kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Kemudian ini ada yang ke sini. Ini, anggap saja ini bisa dikerjakan. Yang seperti ini bisa dikerjakan. Nah, ya mesti dicek ulang, tapi tidak masalah. Nah, saya punya kegiatan seperti ini, saudara. Kemudian saya punya lagi, kemudian saya punya lagi satu, misalnya begini. Ini apa namanya ini A, ini saya namakan A, ini B, ini C, ini D, ini E. Ini F. Nah, kalau di dalam ujian, saudara gambarkan ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Berapa waktunya A? Misalnya saya tuliskan saja ini 3, ini 4, ini 2, ini 6, ini 3, 4, 5, ini 8, ini 6, 4, 2, 5, ini 5, ini 4, ini 5. Nah, baik. Saya sudah punya datanya, saudara, yang saya butuhkan untuk membuat keseimbangan lintasan. Berapa permintaannya? Berapa permintaannya? 60. Berapa waktunya? 480 menit. Kegiatannya begini. Apa artinya ini? Artinya bahwa kegiatan D tidak bisa dilaksanakan sebelum A selesai. Ya, kegiatan E tidak bisa dilaksanakan sebelum B selesai. F juga demikian. Kegiatan E, F, dan G harus menunggu B. Kegiatan L, ini kegiatan L, harus menunggu G dan harus menunggu H. Paham, saudara? Maksudnya penggambaran ini. Ini yang namakan precedent relationship atau keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan lain. Jadi dari tabel, saudara melihat pekerjaannya, ya, merakit. Kemudian saudara lihat perakitan itu bagaimana. Kegiatannya adalah A sampai O. Waktunya bisa saudara cari dengan apa mencari waktunya? Dengan time study. Kemudian urut-urutannya seperti ini. Kenapa begini? Ya, untuk mengerjakan benda kerja itu begini urutannya. A dikerjakan dulu, A, B, dan C dikerjakan dulu. Saling menunggu atau tidak? Tidak ada yang ditunggu. Tetapi D tidak bisa dikerjakan sebelum A selesai. E dan F dan G harus begitu. Baik, ada yang ditanyakan? Saudara masih mendengar suara saya? Masih? Masih, Pak. Ada yang ditanyakan ini? Ada yang ditanyakan tentang membuat gambaran seperti ini? Nah, biasanya kalau dari tabel membuat begini agak sulit. Agak sulit sedikit maksud saya. Kalau dari tabel menerjemahkan dalam bentuk gambar. Tetapi kalau sudah punya gambar,
diterjemahkan dalam bentuk tabel lebih gampang. Jadi kalau gini ini mana? A, B, C, ini harus didahului oleh apa, saudara? A, siapa ya? Kegiatan apa yang mendahului A? Ini A, ini B, saya buat tabel. Ini C, ini D, ini E, dan seterusnya. A, apa yang mendahului A? Ada? Ada. Ada. B, ada yang mendahului? Tidak ada. C, tidak ada. D, apa yang mendahului? A. Saudara, E, apa yang mendahului? B, gitu. Nah, dari sini saya terjemahkan ke sini. Kemudian kalau saya sampai nanti ke apa? Ke K, apa yang mendahului? Saudara lihat apa yang mendahului? F. Itu. Kalau sampai pada N apa yang mendahului? N didahului oleh K dan L. Ya, O didahului oleh M dan N. Itu ya. Paham saudara ya? Paham ini? Benar. Iya, Pak. Ada yang ditanyakan? Nah, jadi saya punya apa data yang saya butuhkan? Berapa demand-nya? Berapa demand-nya? Kemudian berapa waktu? Kemudian ini precedent relationship yang berisi apa, saudara? Berisi kegiatan, kegiatannya A, B, dan C, dan berisi apa? Berisi waktu, kegiatan, dan keterkaitan ini. Jadi bukan cuma kegiatan dan waktu, tapi keterkaitan antara satu dengan yang lain. Precedent relationship, mana mendahului mana, mana didahului oleh mana. Nah, sudah, ini soalnya. Kemudian sekarang saudara lihat, berapa waktu yang saya butuhkan untuk menghasilkan produk ini. Yang ini diinginkan demand-nya 60, waktunya 480 menit. Kemudian ada istilah yang namanya waktu siklus. Waktu siklus ini adalah waktu di mana produk keluar dari perakitan. Seperti yang tadi, saudara, yang saya beri contoh di bawah tadi. Berapa waktu siklusnya? Adalah 480, ini waktu, dibagi demand 60, saya dapatkan 8. 8 apa ini unitnya ini? 8 apa? 8, apa unitnya? Menit per unit. Apa maksudnya? Kalau saudara perhatikan baik-baik, kalau saudara menginginkan bahwa dalam waktu 480 menit dihasilkan 60 unit produk, maka setiap 8 menit harus keluar produk dari lintasan. 8 menit keluar 1, 8 menit keluar 2, 480 menit akan keluar 60. Paham, saudara? Ini yang dinamakan waktu siklus. Waktu di mana sebuah produk keluar dari lintasan. Nah, apa yang terjadi kalau waktunya lebih dari 8 menit? Apa yang terjadi? Siapa yang ingin jawab? Apa yang terjadi kalau waktu siklus ini lebih dari 8 menit? Apa yang akan terjadi? Benda kerjanya tidak bisa dibuat. Apakah itu? Siapa mau coba jawab? Ada? Apa yang akan terjadi kalau waktu siklusnya ini lebih besar dari 8 menit? Apa yang akan terjadi kalau lebih kurang dari 8 menit? Nah, kalau lebih kurang ya tidak bisa kalau seperti ini. Nah, kalau seperti ini tidak bisa. Kecuali nanti kita lakukan langkah tertentu. Tetapi kalau waktu siklusnya 8 menit, tetapi ternyata misalnya saja waktunya itu lebih besar dari 8 menit. Ada kegiatan-kegiatan di sini yang waktunya lebih dari 8 menit. Apa yang akan terjadi? Siapa yang mau coba jawab? Febrian. Iya Pak, kalau waktunya lebih 8 menit kurang efisien Pak, sama bisa memundurkan pekerjaan yang setelahnya. Iya, tapi apa yang terkait dengan ini? Terkait dengan data saudara ini apa? Saudara inginnya memang, ini diinginkan waktu siklusnya berapa? 8 menit. Tetapi andai kata waktu siklus 8 menit ini tidak bisa tercapai. Apa yang akan terjadi? Christopher? Demand-nya tidak terpenuhi, Pak. Baik, demand tidak terpenuhi, ya. Demand tidak terpenuhi. Berapa demand-nya, saudara? Demand-nya 60. Nah, kalau saudara ini lebih besar, nah, hasilnya tidak 60. 400, ini kan sama aja, saudara. 400 dibagi 60 dapat 8. 400 dibagi 8 ya dapat 60. Kan gitu. Nah, kalau ini menjadi lebih besar, 400 dibagi 9 misalnya, tidak bisa 60. Akibatnya demand 60. Kalau begitu supaya saya mencapai demand 60, waktu siklusnya jangan lebih besar dari 8. Sehingga nanti ketika saya menempatkan kegiatan dalam workstation, jumlah total waktu kegiatan itu jangan lebih besar dari 8.
Karena kalau dia lebih besar dari 8, seperti tadi saudara. Kalau saya punya ini ini saya tempatkan di sini A dan B, misal ini C dan D. Kalau jumlah waktunya ini 9, ini 4, keluarnya berapa di sini? Tadi contoh tadi. 9, Pak. 9, keluarnya 9. Kalau gitu ketika saudara menempatkan kegiatan, hati-hati dengan waktu siklus yang besarnya 8 ini. Jangan lebih besar dari 8. Nah, seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan sampai di sini? Silakan. Kalau begitu, saya harus mengatur kegiatan ini. Nah, kegiatan ini bisa diatur dalam beberapa workstation. Nah, kalau ini dikerjakan oleh satu orang, ini butuh waktu berapa? Saudara tambahkan. Ya, saudara cek saya kalau saya salah, saudara. 3 tambah 4, 7, 9. Betul ya? Saudara cek kalau saya salah. 7, 9, 15, 18, 22, 27, 35, 41, 45, 47, 52, 57, 61, 66. Ya. Nanti kita cek lagi ya, betul atau salah. Kita mundur, ngeceknya mundur. 5 tambah 5, 10, 14, 20, 26, 31, 37, 40, 49, 57, 57, 60, 66. Betul, sudah. Baik, paling tidak untuk saat ini kita lihat betul. Jadi kalau ini dikerjakan satu orang, dia butuh waktu 66 menit. Itu. Tetapi inginnya 8 menit. Sudah keluar barang. Kalau gitu berapa orang yang harus bekerja? Nah, atau sama dengan mencari jumlah workstation. Berapa jumlah workstation yang saya butuhkan? Nah, ini kalau dikerjakan satu orang. Atau seperti tadi mesin jahit tadi. 66 menit selesai satu. Tapi saudara inginnya 8 menit selesainya. Apa yang saudara lakukan? Ini kalau orang ini bekerja satu orang, ini dikerjakan satu orang, dia butuh waktu 66 menit. Nah, sementara saudara inginnya 8 menit sudah jadi. Apa yang saudara lakukan? Menambah apa? Seperti tadi saudara, mesin jahit tadi. Harus tambah. Nambah orangnya, Pak. Saudara menambah jumlah orang. Berapa orang yang ditambah? Nah, 8 menit plus 1 berarti 66 dibagi 8. Ya. Jadi ini kalau saya gampangkan misalnya berapa ini? 9, mendekati 9. Nah. Bagaimana ilustrasinya? Ada 9 orang. Ini kalau dikerjakan setiap orang satu loh. Nanti kita akan lihat. Ada berapa saudara? Ada 9 orang. Orang ke-1, orang ke-2, orang ke-9. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh satu orang untuk mengerjakan ini? Berapa waktunya tadi? 66 menit. Betul saudara ya? Jadi ini selesai dalam waktu berapa? Orang ke-1 ini. Saudara jawab. Dalam berapa? Untuk orang pertama ini. Yang lain jangan diam saudara ya. Saudara jawab. Satu ini perlu waktu berapa? Siapa yang mau jawab? Febrian. Jadi jangan seperti sholat Jumat itu saudara diam saja. Febrian, berapa waktunya untuk satu ini? Kalau di sholat Jumat itu saudara diam. Kalau di kuliah ini saudara jawab. Berapa waktu yang dibutuhkan orang pertama untuk menyelesaikan pekerjaan ini, Febrian? Waktu pertama 8, Pak. Bukan, yang ini loh. Kalau satu orang bekerja sendirian. Ini waktunya. Berapa waktunya Anissa? Ada Anissa. Berapa waktunya untuk satu orang mengerjakan pekerjaan ini seorang diri? 66 menit, Pak. Ini 66. Orang yang kedua berapa Anissa? Orang yang kedua seorang diri butuh waktu berapa? Sama, Pak. Sama, ya 66. Nah, jadi orang yang ke-9 juga 66. Jadi 66 menit nanti dapat berapa barang? Kan 9. Ya, selama 66 menit mulai misalnya jam 8, jam 9 lebih 6 menit selesai berapa? 9 barang. Seolah-olah 9 barang, seolah-olah 8 menit sekali keluar satu barang. Karena dalam 66 menit dapat 9 barang.
Jadi kalau ini dikerjakan satu orang 66 menit, tapi karena inginnya 8, saudara butuh 9 orang. Atau saudara butuh 9 workstation. Artinya, saudara bagi kegiatan ini dalam kegiatan-kegiatan stasiun kerja begini. Kalau saudara bisa membatasi setiap stasiun kerja ini waktunya 8 menit, di stasiun kerja ini 8 menit, maka 8 menit sekali akan keluar barang. Mengerjakan pekerjaan ini bukan 8 menit, pekerjaannya ya 66 menit. Nah, tetapi kalau saudara bagi dalam workstation, 8 menit di sini, 8 menit di sini, lalu dia 9 workstation, 72 menit, keluar satu untuk yang pertama. Setelah itu 8 menit tergantung waktu terpanjang di workstation, seperti contoh saya tadi. Paham kamu? Masih coba memahami, Pak. Baik, ada yang ditanyakan, saudara. Silakan tanyakan kalau tidak jelas. Nah, tapi saudara ikuti. Maksudnya kalau saya tanya, saudara jawab. Kalau enggak, saya kan tidak tahu saudara paham atau enggak, saudara tidur atau enggak, saya enggak tahu. Saudara jawab. Baik, ada yang ditanyakan. Nah, bagaimana saya mengatur kegiatan ini dalam workstation? Bagaimana caranya? Nah, ini data yang saya punya. Apa data yang saya punya? Waktunya adalah 66. Karena waktunya 66, maka saya butuh berapa workstation? Jumlah workstation. Jadi ini harus diatur dalam berapa workstation atau sama dengan jumlah orangnya, yaitu 66. Saya bagi dengan 8. Saya dapat kira-kira 9. Nah, kalau gitu kegiatan ini bisa diatur dalam 9 workstation. Ini namanya jumlah workstation teoritis minimal. Artinya yang dihitung berdasarkan angka ini, belum yang sebenarnya di sini. Nanti kita akan lihat. Minimal karena apa? Karena saudara tidak bisa mengatur kurang dari 9, nggak bisa. Ini sudah paling sedikit 9. Nggak mungkin saudara bisa mengatur kegiatan ini dalam 8 atau 7 workstation. Nggak mungkin. Paling sedikit 9. Sehingga 9 ini jumlah workstation saya jadikan sebagai pedoman. Jumlah workstation-nya harus sama dengan 9. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Belum? Belum, Pak. Belum. Gimana saya sekarang mengaturnya? Hati-hati saudara ya. Biasanya saudara kalau di kelas nggak tanya, kalau ujian nanti nggak bisa. Yang sering kali begitu. Jadi bertahun-tahun kalau saya berikan soal gini ya sekelas biasanya salah semua. Karena di saat kuliah saudara ya tidak menyimak dengan baik, tidak mendengarkan, karena soalnya bisa dibuat bermacam-macam saudara. Ini soalnya kan jelas-jelas begini, soal bisa dibuat bermacam-macam. Kalau gitu berapa jumlah workstation-nya? 9. Berapa waktu siklusnya? 8. Nah, sekarang saya akan menempatkan kegiatan-kegiatan ini dalam workstation. Jumlahnya paling sedikit 9. Jadi 9 atau lebih besar. 8 tidak bisa. Kemungkinannya 9 atau lebih besar. 10, 11 tergantung bagaimana nanti kita menempatkan kegiatan di dalam workstation. Nah, ketika saya menempatkan kegiatan dalam workstation itu ada 2 syarat yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama, saudara boleh menempatkan kegiatan di dalam workstation, tetapi waktu totalnya, jumlah kegiatan, jumlah total waktu kegiatan itu jangan melebihi waktu siklus ini. Kenapa kalau melebihi, saudara? Siapa mau jawab? Kalau melebihi kenapa? Jadi tempatkan A boleh ditempatkan di sini, B boleh. Semua boleh saudara tempatkan di sini, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya itu jumlah waktu untuk kegiatan total, gitu ya, yang ditempatkan dalam sebuah workstation jangan lebih besar dari waktu siklus. Kenapa memangnya, saudara? Kalau lebih besar, kenapa? Pahmi, silakan. Demand-nya tidak terpenuhi, Pak. Karena apa? Betul. Demand tidak terpenuhi karena apa? Karena nanti waktunya keluar barang bisa lebih dari 8. Jadi misalnya saudara kumpulkan di sini ya, saya ngarang saja ini A, B, dan C. Berapa waktunya saudara? A, B, dan C saya taruh di sini. A, B, dan C. Saya taruh di sini. Berapa waktunya? 3, 4, 2 waktunya kan 9.
Nah, kalau ini 9, yang lain di sini misalnya ada 7, di sini ada 6. Keluarnya berapa? Berapa keluarnya Fahmi? Saat 8, Pak. kalau ini 9, ini 7, ini. Oh, nggak bisa kalau ini 9. Nggak bisa keluar 8. Saudara inginnya 8. Tetapi kalau cuma waktu kegiatan yang di 9, ini jadi bottleneck. Nah, ini nggak boleh. Karena apa? Karena kalau dia 9, sehari nggak bisa dapatkan 60, sehari cuma dapat 480 dibagi 9. Ya, dan sampai saudara nggak bisa dapatkan 60. Baik. Nah, kalau begitu syaratnya apa? Ada 2 syarat utama, saudara. Yang pertama, bahwa jumlah total waktu kegiatan dari kegiatan dalam sebuah workstation jangan lebih dari waktu siklus. Berapa waktu siklusnya? 8. Kalau 7 boleh, ya boleh, walaupun saya tidak senang. Karena saya senangnya 8, supaya efisien. Tetapi kalau 9 tidak boleh, karena kalau 9 demand tidak sampai. 1. Yang kedua, saya kalau menempatkan kegiatan jangan melanggar ini. Precedent relationship ini jangan dilanggar. Maksudnya apa? Saya tidak boleh mengumpulkan atau menggabungkan dalam sebuah workstation kegiatan A dan kegiatan O misalnya. Kegiatan A dan kegiatan K misalnya. Saya tidak boleh gabung di sini. Karena apa, saudara? Kenapa saya tidak boleh meletakkan dalam station A dan K? Karena apa? Siapa? Ya Fahmi, silakan. Dikarenakan waktu pengerjaan itu membutuhkan waktu yang sebelumnya, Pak, sehingga harus urut. Nah, iya, bukan cuma waktunya, tapi bahwa K ini tidak bisa dikerjakan sebelum F selesai. Itu kan F tidak bisa dikerjakan sebelum G selesai. Sehingga kalau K saya letakkan di sini, nah, tidak bisa saya kerjakan K ini. Karena F-nya belum selesai. Sehingga kalau saya mengerjakan K, F-nya mesti dikerjakan pada station yang sama atau station sebelumnya. Paham, saudara? Paham, Pak. Paham? Nah, kalau begitu saya coba menempatkan sekarang. Menempatkan apa, saudara? Kegiatan-kegiatan dalam workstation. Berapa jumlah workstation-nya? Paling tidak tadi 9. Paling tidak 9. Gimana kalau 8? Nggak mungkin bisa 8. Gimana kalau, kalau 7? Nggak mungkin. Gimana kalau 10? Mungkin. Gimana kalau 11? Mungkin saja. Ya, mungkin saja. Tetapi yang jelas paling sedikit 9. Nah, saya tempatkan workstation yang pertama. Workstation yang pertama. Apa syaratnya tadi, saudara? Workstation nomor 1. Apa syaratnya? Waktunya jangan lebih dari 8. Kemudian jangan melanggar ini. Diagram relationship ini jangan dilanggar. Nah, kalau saudara lihat ini kan gimana ya? Menempatkan ini gimana caranya? Apakah saya tempatkan trial and error atau ada cara tertentu? Ternyata caranya banyak untuk menempatkan ini, saudara. Tetapi caranya itu heuristik. Heuristik itu artinya coba-coba sedikit, tetapi dengan menggunakan logika-logika tertentu. Nah, ada berbulu-bulu cara ini, yang heuristik ini. Nah, saya akan lihat nanti, mungkin saya lihat 1 atau 2 saja. Tetapi saya yang lebih tertarik adalah bagaimana menyelesaikan ini dengan membuat model. Karena apa, saudara? Karena kalau saudara bisa membuat model, sudah pasti dia paling bagus. Kalau heuristik ini tidak menjamin. Heuristik ini paling tidak mendekati, tapi tidak ada jaminan. Tetapi kalau saudara buat model riset operasional, dijamin, saudara. Pasti itu yang paling optimal. Nah, sekarang kita akan coba melihat penempatan ini secara trial and error, manual saja. Gimana caranya? Ya. Berapa waktu siklusnya, saudara? Berapa waktu siklus? 8. 8. Waktu siklusnya 8. Jadi kalau gitu semua yang saya tambahkan ini jangan lebih besar dari 8. Baik. Workstation pertama. Bisa nggak L saya letakkan pada workstation yang pertama? Versi. Bisa versi. L saya letakkan di sini boleh. Bisa? Bisa L saya letakkan di sini? L saya letakkan di sini.
Bisa Pak, asal dia nggak satu sama yang kegiatan sebelumnya. Nah iya, sekarang kalau saya tempatkan L untuk kegiatan pertama ini boleh. Saudara lihat bentuk ini, saudara lihat gambarnya. L saya letakkan sini, masuk akal, bisa. Febrian, bisa Febrian? Nggak bisa, Pak. Tidak bisa. Yang mana yang layak saya tempatkan di satu ini? Yang mana kira-kira? A, B, atau C. Nah, ini ya. Kalau saya letakkan A dengan B boleh? Boleh, Pak. Apa tesnya? Apa tesnya? Apakah waktunya sudah lebih besar dari 8 atau masih belum? Atau apakah ada kegiatan ini, presiden ini yang dilanggar? Kalau A dan B dalam sebuah workstation boleh? Boleh, Pak. Boleh. Kalau A, B, dan C dalam sebuah workstation boleh? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Apa yang dilanggar? Presiden relationship yang dilanggar? Terus waktu siklus. Lebih besar dari Bukan siklus. presidennya, tapi lebih besar dari waktu siklus. Baik. Kalau A dan D, saya tempatkan dalam sebuah workstation nomor 1, boleh A dan D? Nggak boleh, Pak. Tidak boleh. Karena apa? Apa yang dilanggar? Lebih besar. Kalau B dan F saya tempatkan di workstation 1, boleh B dan F? Boleh, Pak. Boleh. Karena apa? Presidennya boleh dan tidak ada waktu. Nah, saudara upayakan menempatkan di sini kegiatan tidak melanggar dan tidak lebih besar dari 8 dan mendekati angka 8. Ya, mendekati, kalau bisa 8 malah bagus. Tetapi kalau 9 jangan. Nah, kalau gitu yang mana yang saya tempatkan terlebih dahulu? Silakan, saya yang nulis, saudara yang milih. Nah, ini yang bisa berpikir begini cuma manusia, saudara lompat kanan, lompat kiri, lompat kanan. Nah, kalau komputer yang mesti diberitahu langkahnya itu. Nah, itu heuristik itu diberitahu. Gini caranya. Kalau kita tadi kan ini tambah ini, kalau ini dengan ini, kalau ini dengan ini, gini kan. Nah, itu nggak bisa. Komputer nggak bisa semua, itu mesti diberitahu. Diberi algoritmanya, diberi langkah-langkahnya. Nah, sekarang menurut saudara yang mana? Silakan saudara pilih yang mana. Siapa ini? Anang. Siapa tadi yang jawab tadi? Siapa yang jawab? Yusuf. Iya. Yusuf. Mana Yusuf rencananya? A dan C. A dan C, tapi masih 5. Saudara masih sedikit. Kalau A dan C boleh A dan C tidak salah. Tapi bisa ditambah lain enggak? A dan C bisa ditambah lain enggak? Supaya mendekati 8, jangan terlalu jauh dari 8. Karena apa? Kalau terlalu jauh dari 8, apa akibatnya nanti, saudara? Siapa mau jawab? Kalau ini jauh dari 8, apa akibatnya, Christopher? Atau waktu nganggurnya, Pak. Atau bahkan menumpuk. Dan apa? Apa konsekuensinya? Kalau ini misalnya workstation-nya tambah banyak, Pak. Jelas. Ya, stationnya tambah banyak. Nah, saudara mau? Kenapa saya enggak senang station yang banyak? Siapa yang mau jawab? Selain Christopher, siapa yang mau jawab? Kenapa saya enggak senang stationnya banyak? Berhadiah. Berhadiah itu maksudnya saya catat. Jawaban saudara saya catat. Bonaventura, ya silakan. Kenapa saya enggak senang workstation yang banyak? Ini, Pak, keperluan pekerjaannya jadi banyak. Lalu kita butuh mengeluarkan uang lebih banyak untuk menggaji pekerjanya, Pak. Baik. Jangan lupa, karena workstation ini ada orangnya. Dan orang ini ada ya, nasi pecelnya. Gitu. Kalau ada nasi pecelnya, ada duitnya. Jadi kalau saudara bisa 8, saudara pilih mana? 8 atau 10? Sama. 8, Pak. Kalau ada pilihan lagi 7, saudara pilih 7 atau 8? Yang 7, Pak. Itu ya, karena ini ada terkaitan dengan, makanya nanti contoh dalam soal yang kadang saya berikan di ujian, ini terkait dengan gaji saudara, termasuk terkait dengan harga produk. Berapa saja saudara mau jual produk saudara, itu tergantung berapa workstation yang saudara pakai. Paham saudara? Karena kalau workstation yang saudara pakai 8, gajinya ya 8 kali. Kalau 10, gajinya 10 kali. Nah, mana yang saya tempatkan di 1? Pilihannya mana saudara? Ada yang punya ide yang lain? BF, Pak. Mana BF? Boleh. BF ya. BF. Berapa B tempatnya saudara? B adalah 4, F 4. Ada lagi yang bisa saya tempatkan di workstation 1? Ada lagi? Ada? Tidak ada. Sehingga sudah penuh. Saya pindah ke workstation 2. Baik. Mana yang 2 yang ditempatkan? BF sudah ya? BF sudah ya?
Nah, kalau perlu ini AC. saya coret ini. Sudah B dan F sudah. AC, baik, ACE Pak. ACE, tapi ACE jumlahnya ACE boleh. Berapa jumlahnya saudara? 8. Baik. 8 Pak. Boleh. Kenapa boleh? Tidak ada yang dilanggar. Karena kalau ini ada E, karena B sudah ada di depan. E bisa tidak dikerjakan? A dikerjakan bersama C, tidak ada yang ditunggu. Ketika mengerjakan E, B kan sudah selesai di sini. Dibawa ke sini, B pekerjaan misalnya, B-nya ini membuat lubang, E ini menghaluskan lubang. Lubangnya sudah dibuat, E tinggal menghaluskan. Berapa A, saudara? 3. C berapa, saudara? 2. E berapa, saudara? 3. Ada lagi yang bisa ditambahkan? Tidak ada, berarti ini sudah selesai. A, C sudah selesai, dan E sudah selesai. Selanjutnya, workstation 3. Ada lagi yang bisa ditambahkan? Tidak ada. A sudah selesai. Workstation 4. Apa sekarang? D dan K. D dan K ya, D dan K ini saudara, karena ini selesai. Ini sudah selesai, sehingga D dan K saya masuk. Baik, begitu saudara. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana menyelesaikan ini dengan membuat model. Lebih repot dari ini saudara pasti. Ya, tentu saja. Kalau begitu untuk apa buat Pak? Lebih repot. Apa jawabannya saudara? Apa jawabannya? Kenapa kok buat padahal lebih sulit? Kenapa tidak cari yang gampang? Apa jawabannya? Lebih Soalnya, fleksibel Pak. bagaimana? Lebih fleksibel Pak. Iya, dan kalau soal Ketika kecil begini, perlu mengganti angka. kalau soalnya kecil begini gampang, saudara. Kalau soalnya sudah besar, lalu saudara harus coba satu persatu, dan yang lebih jauh itu tadi. Kalau saudara sudah dapat model, angkanya tinggal dimasukkan saja. Saudara sudah dapat pengaturan. Baik, nomor 5 mana saudara? Yang tadi sudah mana? D dan K sudah ya? D dan K sudah. Ini G masih belum. Mana sekarang? Kalau tidak bisa ya terpaksa saudara. Ada yang bisa? Bisa G ini dicampur dengan yang lain bisa? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Ada Pak. Ada ya, jadi G saja di sini berapa waktunya? 5. Ya sudah, kalau nggak bisa ya sudah. Mau diapakan lagi? Walaupun nanti ada teknik yang dicari, teknik yang lain. Lalu apa setelah G? I ya, I 6 ini ya. G sudah selesai. Kemudian I. Jumlahnya 6. Dan seterusnya saudara, ini sudah tidak ada yang bisa digabung. Kemudian ini C. 4. Kecuali kalau saudara lihat ada yang bisa digabung, silakan. C dan N bisa digabung Pak. Mana? Tapi yang L harus dijalan. C dan N bisa Ya, digabung, boleh. tapi L harus jalan dulu. Boleh, kalau saudara memasukkan. Jadi saudara masukkan L dulu di sini. Sini ya, I sudah. I. Baik, ini L masuk sini. Berapa L tadi? 5. Boleh. Kemudian saudara gabungkan C dengan N. Gitu ya? Ya Pak. Dengan N. Berapa saudara? 8. Lalu apa yang belum? Ini sudah selesai. Ini sudah ya. Ini sudah. Ini sudah. Ini sudah. Kemudian M dan K. M dan K. Ini M. Kemudian K. Ini 8. Ini 9. Ini 10. O. Oh, masih N ya betul. Ada yang masih belum dimasukkan ini? Ada? Sudah semua kelihatannya? Sudah semua, saudara? Iya kan? Nah, berapa? Tampaknya sudah ya. Mana sekarang workstation-nya? Berapa jumlahnya workstation? 10. Nah, nggak bisa 9. Nah, saudara perhatikan apa ini? Kalau saudara lihat, kalau saya lihat di sini kan kerannya banyak yang nganggur ya. Yang di sini saudara ada ini nganggur 3 menit,
Ini 2 menit, ini 3 menit. M-nya berapa? Ini 5, ini 3 menit. Tetapi kok kebutuhannya kok cuma 10? Kok tidak 11? Itu karena apa kira-kira? Ada yang tahu jawabannya? Kok cuma tambah 1, saudara? Cuma tambah 1 workstation. Padahal ruginya banyak di sini, di sini, di sini, di sini. Ada yang tahu jawabannya? Kenapa kok cuma nambahnya cuma, saya tadi bayangkan mungkin ada ya sampai 11 lah. Karena di sini ruginya 1, ada rugi lagi. Gitu. Kenapa kok cuma nambah 1 workstation? Ada yang bisa melihat jawabannya? Belum? Karena ketika saudara membagi 66, saudara bagi dengan 8, ini dapatnya berapa saudara? Kalau 66 saudara bagi dengan 8 waktu siklus ini. Kan tidak 9 saudara. Ini kan cuma 82,5 kalau saya bagi. Jadi sebetulnya ketika saudara mengatakan 9 workstation itu sudah ada. Sebetulnya yang saudara butuhkan adalah 8,25 workstation. Tapi karena workstation itu integer ya tidak bisa 8,25. Maka itu walaupun ini masih kurang-kurang ternyata butuhnya 10. Nah begini cara saya menempatkan kegiatan di dalam workstation. Baik, saudara tidak mungkin bisa lebih dari 9. Nah pertanyaannya, bagaimana aturannya menempatkan ini? Ini tadi bagaimana aturannya? Kan coba-coba. Seperti saudara yang terakhir tadi mengatakan kepada saya ini Pak C dan N ini dikumpulkan tapi N ditempatkan dulu gitu ya. Ini kan cuman, tetapi ada enggak aturan, ada enggak heuristiknya? Nah heuristiknya itu kadang-kadang bunyinya begini. Misalnya ini kegiatan ini di ranking saudara. Di ranking berdasarkan apa? Berdasarkan kegiatan pengikut. A ini berapa pengikut A ini? Pengikutnya 1, 2, 3, 4. B, berapa pengikutnya B? Lihat, B ini banyak pengikutnya. 1, 2, followernya banyak nih. B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang mengikuti B. Nah, sehingga saudara ranking B paling tinggi karena pengikutnya 10. Kemudian setelah itu misalnya A karena pengikutnya 9. Misal gini. Nah, sehingga caranya adalah tempatkan terlebih dahulu kegiatan yang pengikutnya paling banyak. Ada heuristik yang mengatakan tempatkan terlebih dahulu kegiatan yang waktunya paling panjang. Tetapi tetap jangan melanggar waktu siklus dan persegi. Nah, ini heuristik. Nah, bagaimana kita melihat dengan model? Nanti kita lihat pada pertemuan kita yang akan datang. Baik, ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak saya stop sharing. Sampai di sini saja, kita ketemu lagi berarti hari apa saudara? Hari Selasa. Selasa, Pak. Baik, baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Baik, oke, sama-sama.